Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel YouTube Resep Dapur Wike. Di video kali ini saya ingin berbagi resep rekomendasi mie ayam jamur yang enak banget, komplit, berikut dengan sambal, acar, pangsit, ayam jamurnya dan juga minyak bawangnya. Cocok banget untuk dijadikan ide jualan. Langsung saja yuk ke cara pembuatannya. Tapi sebelum itu, jangan lupa kalian dukung channel ini agar lebih berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share agar kami tambah semangat lagi untuk membuat video berikutnya. Langkah pertama, siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Untuk jelasnya bisa kalian cek di kolom deskripsi. Lalu potong-potong jamur kancing terlebih dahulu. Untuk toppingnya buat ayam jamurnya terlebih dahulu. Jika jamur telah dipotong-potong, lalu sisihkan terlebih dahulu. Lalu bagi dua ayam filet yang nantinya kita untuk buat topping dan juga isian pangsit. Selanjutnya potong-potong kecil sebagian ayam filetnya yang nantinya akan dimasak dengan jamur kancingnya untuk sebagai topping mie ayam jamurnya. Jika telah dipotong kecil-kecil, lalu sisihkan terlebih dahulu di wadah. Selanjutnya geprek sekitar 1 siung bawang putih yang berukuran besar, lalu cincang kasar, lalu sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya haluskan sebagian ayam filet yang untuk isian pangsitnya, lalu sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya tumis cincangan bawang putih, lalu masukkan potongan jamur kancing, tambahkan dengan penyedap rasa dan juga garam secukupnya. Kemudian masukkan ayam filet yang telah dicincang kasar. Kemudian tambahkan dengan lada bubuk dan juga air secukupnya. Lalu tambahkan dengan minyak wijen, sauri, dan juga kecap asin, kemudian aduk-aduk. Lalu tambahkan dengan sedikit kecap manis, masak dan aduk kembali. Jika sauri saus tiramnya kurang, boleh ditambahkan dan juga bahan-bahan lainnya. Lalu masak hingga benar-benar bumbu meresap. Jangan lupa dites rasa jika sekiranya rasa sudah pas. Lalu angkat dan sisihkan terlebih dahulu untuk topping mie ayamnya. Selanjutnya buat untuk bahan isian pangsit. Siapkan 1 siung bawang putih, lalu geprek dan cincang kasar. Kemudian panaskan sedikit minyak goreng, lalu tumis bawang putih yang telah digeprek dan dicincang kasar. Jika telah harum, masukkan ayam filet yang telah dihaluskan, lalu tambahkan dengan sedikit air. Kemudian tambahkan dengan sauri saus tiram, minyak wijen, kecap asin, lalu lada bubuk, garam, dan penyedap rasa secukupnya. Masak hingga harum dan ayam matang. Agar tambah harum, tambahkan dengan irisan daun bawang. Lanjut dimasak sambil diaduk-aduk hingga semua bahan tercampur merata. Jika sekiranya tingkat kematangannya sudah pas, lalu angkat dan sisihkan di wadah terlebih dahulu. Jika telah disisihkan di wadah, dinginkan terlebih dahulu untuk isian pangsitnya. Jika isian pangsit telah dingin, lalu siapkan untuk bahan perekatnya, cukup air putih saja. Dan juga siapkan wadah serta kulit pangsitnya. Lalu ambil 1 lembar kulit pangsit.
Oleskan semua pinggiran menggunakan air, selanjutnya isi dengan bahan isian lalu lipat. Kemudian oleskan bagian ujung dan juga tekuk seperti ini ya teman-teman. Lakukan seterusnya hingga selesai. Nah teman-teman, untuk pangsit isi ini bisa digunakan untuk berbagai macam masakan seperti pangsit kuah, pangsit goreng, atau bisa ditambah dengan mie instan, bakso, atau bisa juga untuk dijadikan seblak. Yang ini akan saya bentuk hanya segitiga saja ya teman-teman, karena nanti akan saya goreng. Jika semua telah selesai dibungkus dengan kulit pangsit, untuk sebagian saya akan jadikan stok, dan sebagian lagi saya akan goreng dan juga rebus. Nah, yang saya pisahkan ini saya akan rebus dan saya akan goreng. Sebagian lagi saya akan frozen. Jadi benar-benar serbaguna sekali ya pangsit isi ini. Selanjutnya rebus cabai rawit merah dan juga bawang putih. Ini untuk sambal mie ayamnya. Jika sudah direbus bawang putih dan juga cabai rawit merahnya, lalu haluskan. Tambahkan dengan garam, gula pasir, cuka, dan juga air putih secukupnya. Saya pakai air bekas rebusan cabai dan bawangnya ya teman-teman. Lalu sisihkan di wadah terlebih dahulu untuk sambalnya. Selanjutnya geprek dan cincang kasar 4 siung bawang putih. Ini untuk minyak bawangnya ya teman-teman. Selanjutnya goreng bawang putih yang telah dicincang kasar hingga harum dan berwarna kecoklatan. Jika sekiranya sudah harum dan sudah berubah berwarna kecoklatan, lalu matikan api kompor, angkat dan sisihkan di wadah terlebih dahulu untuk minyak bawangnya. Nah ini dia minyak bawangnya, disimpan terlebih dahulu ya. Selanjutnya buat acar cabai rawitnya. Siapkan cabai rawit hijau dan juga bawang merah. Untuk banyaknya bisa kalian sesuaikan saja. Jika kalian tidak ingin pakai bawang merahnya, boleh ya teman-teman. Lalu sisihkan yang telah dipotong-potong, kemudian tambahkan dengan gula pasir, sedikit garam, cuka, dan juga air putih matang. Lalu aduk-aduk hingga rata, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan sayuran seperti caisim potong-potong, lalu sisihkan dengan toge terlebih dahulu. Selanjutnya rajang daun bawang, lalu sisihkan terlebih dahulu. Kemudian belah-belah bakso sapi. Untuk jumlahnya bisa kalian sesuaikan, lalu sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya rebus bakso sapi yang telah dibelah-belah. Lalu masukkan beberapa pangsit untuk direbus. Untuk merebusnya jangan terlalu lama ya teman-teman. Jika sekiranya sudah matang, angkat baksonya dan juga pangsitnya. Tiriskan terlebih dahulu untuk pangsit dan baksonya yang telah direbus dan sisihkan. Selanjutnya, rebus sayuran caisim yang telah dipotong-potong. Agar warnanya lebih cantik, jangan terlalu lama dalam merebusnya. Kemudian angkat caisim yang telah direbus dan sisihkan terlebih dahulu. Lalu rebus sebentar untuk togenya, kemudian sisihkan. Selanjutnya rebus mie-nya. Saya memakai mie ayam keriting ya teman-teman. Untuk kematangannya bisa kalian sesuaikan saja, lalu angkat dan sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya buat untuk kuah mie ayamnya. Rebus air putih, lalu tambahkan dengan kecap asin dan juga minyak wijen. Kemudian tambahkan dengan potongan daun bawang. Masak hingga mendidih, lalu sisihkan. Selanjutnya goreng pangsit yang telah diisi dengan bahan isian ayam. Untuk jumlahnya bisa kalian sesuaikan saja, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ini proses penyajiannya ya teman-teman.
tambahkan sedikit garam, lalu penyedap rasa ataupun mecin sedikit saja, lalu tambahkan dengan kecap asin sedikit, kemudian tambahkan dengan minyak wijen, lalu aduk-aduk, kemudian tambahkan dengan sedikit saus tiram atau bisa opsional ya teman-teman. Lalu masukkan mie yang telah direbus, kemudian tambahkan dengan minyak bawang, lalu aduk-aduk hingga semua bahan tercampur dengan rata. Jika mie-nya telah rata dengan bumbu lainnya, lalu tambahkan dengan kuah mie ayamnya. Untuk banyaknya bisa kalian sesuaikan saja. Selanjutnya tambahkan dengan toge dan juga caisim yang telah direbus. Setelah itu tambahkan dengan topping ayam jamurnya. Untuk banyaknya bisa kalian sesuaikan saja. Aromanya harum sekali nih ya teman-teman. Lalu tambahkan dengan potongan daun bawang. Lalu beri taburan bawang goreng. Nah ini dia mie ayam jamurnya sudah jadi. Lalu saya tambahkan dengan pangsit goreng yang sudah diberi isian ayam ya teman-teman. Lalu untuk pangsit dan bakso kuahnya terpisah ya. Kuahnya sama seperti mie ayamnya. Nah ini dia penampakan pangsit dan baksonya. Ini aromanya harum sekali ya teman-teman. Kuahnya saja sudah enak banget, apalagi dengan yang lainnya. Saya akan pisahkan terlebih dahulu ya, karena saya ingin mencicipinya. Kita coba terlebih dahulu untuk pangsit gorengnya. Nah ini dia, kriuk sekali dalamnya ayam, rasanya enak banget. Karena saya suka diaduk-aduk, jadi saya aduk-aduk terlebih dahulu, kemudian saya tambahkan dengan sambal dan juga acar cabai rawitnya. Mari makan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak banget teman-teman. Nah saya akan coba kuahnya ya teman-teman. Ini enak banget. Rasanya nggak kalah enak banget dengan yang dijual di luar sana. Kalian wajib banget coba resep ini benar-benar enak sekali loh. Cara buatnya pun sangat mudah, cocok banget nih untuk jadi ide jualan atau untuk jadi sajian pada saat ada acara-acara. Terima kasih, selamat mencoba ya resepnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum.